Assalamualaikum, sahabat kisah mistik. Pernahkah kalian mendengar tentang susuk yang ditanam lewat bagian tubuh mayat? Jika susuk biasa menggunakan logam mulia atau mantra-mantra dari alam jin, maka yang satu ini berasal dari lidah seorang mayat perawan. Katanya, siapapun yang memakainya akan punya pesona abadi, bahkan setelah mati. Tapi tak ada yang bilang kalau susuk itu akan membuat si pemakainya tak pernah benar-benar mati. Desa Wonorejo, Jawa Tengah, diapit perbukitan dan hamparan sawah yang membentang luas. Di sanalah tinggal seorang wanita bernama Ayu Laraswati, usia 34 tahun. Wajahnya manis, kulitnya bersih, tapi baginya cermin adalah musuh. Setiap pagi ia menatap bayangannya dengan gelisah. Ayu dulunya primadona SMA. Banyak lelaki mengejar, namun ia memilih Bagas, pria sederhana, jujur, dan religius. Kini, setelah 10 tahun menikah, ia merasa tak lagi menarik di mata suaminya. Bagas jarang menyentuhnya. Tak ada pujian, tak ada lirikan. Ayu merasa tua dan dilupakan, padahal hatinya masih ingin dikagumi, disayangi, dipuja. Suatu malam, saat arisan, ibu-ibu RT, Ayu mendengar bisik-bisik tentang seorang dukun wanita di daerah pesisir. Mbah Sarini namanya. Konon, Mbah Sarini bisa membuat wanita manapun tampak muda dan menggoda. Bahkan, ada yang bilang, susuk yang ia tanam berasal dari lidah mayat gadis cantik yang meninggal dalam keadaan suci. Ayu tak langsung percaya, tapi benih penasaran tumbuh. Malam-malam berikutnya, mimpi-mimpinya aneh. Ia melihat sosok perempuan berbaju putih, dengan bibir merah segar, menjulurkan lidahnya panjang-panjang. Dari kejauhan terdengar suara perempuan. Kalau kau ingin cantik abadi, gigitlah lidahku. Ayu terbangun dengan nafas tercekat, tapi tak merasa takut. Justru, entah kenapa, ia terangsang. Pagi harinya tubuhnya hangat, wajahnya berseri, dan suaminya untuk pertama kalinya dalam sebulan mengajaknya tidur bersama. Namun itu hanya sekali. Beberapa hari kemudian, Bagas kembali sibuk dengan pekerjaan. Ayu merasa seolah dirinya hanya bunga yang dipetik sekali lalu dibiarkan layu. Ia pun nekat dengan dalih mengantar saudaranya di Jepara. Ayu pergi dayam-dayam ke rumah Mbah Sarini. Rumah itu terpencil, berdinding anyaman bambu tua, tapi halaman depannya penuh bunga merah darah dan dupa. Ayu disambut oleh perempuan tua berjubah hitam. Matanya putih seperti mata kucing. Mulutnya selalu tersenyum-senyum yang terlalu lebar. Panggil aku Mbah Sarini. Kau datang karena cermin tak lagi menyukaimu kan? Tanyanya pelan. Ayu merinding. Ia belum bicara sepatah kata pun. Eda yang membuatmu kembali diinginkan. Dan bukan hanya oleh suamimu, tapi semua lelaki. Apakah itu yang kau mau? Lanjut Mbah Sarini. Ayu mengangguk. Mbah Sarini masuk ke dapurnya, lalu kembali membawa sebuah toples kaca besar. Di dalamnya ada lidah manusia, panjang, menjulur, tampak masih segar. Ini lidah dari mayat perempuan cantik, 22 tahun, meninggal. Kecelakaan motor, masih perawan, baru 3 hari dikubur. Aku ambil diam-diam sebelum makamnya dikeramatkan, kata Mbah Sarini bangga. Ayu nyaris muntah. Namun ketika Mbah Sarini mengusap wajahnya dengan cairan dari toples itu, Ayu merasa hangat. Seolah tubuhnya mekar seperti bunga ranum. Ini bukan susuk biasa. Ini adalah susuk pengikat roh. Selama kau hidup, semua mata akan memandangmu. Tapi ingat, setelah mati, kau akan tetap ada. Karena rohmu akan haus akan perhatian yang sama. Ayu tidak peduli. Ia membayar mahar emas dan darah haidnya yang ditampung dalam botol kecil. Ritual pun dilakukan di malam Jumat Kliwon, di bawah pohon ketapang tua. Di dekat kuburan pesisir, Mbah Sarini menggali tanah kubur, membawa secuil lidah baru yang diambil dari jasad yang belum lama dikubur. Ia meletakkannya di bawah lidah Ayu. Lalu mantra-mantera dilantunkan,
lidahmu kutanam, pesonamu kutumbuh. Cintamu diburu, tubuhmu dirindu. Tapi jangan menangis jika rohmu nanti tak diizinkan pergi dari bumi. Ayu menggigit lidah mayat itu, lalu menelannya perlahan. Ayu pingsan. Ketika bangun, ia merasa seperti ratu. Tubuhnya ringan, bibirnya merah, matanya berbinar, kulitnya kencang, dan senyumnya begitu memikat. Sejak hari itu, hidup Ayu berubah drastis. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Lelaki muda sering mengantar sayur tanpa diminta, dan suaminya kembali jatuh cinta. Bahkan pria-pria lain mulai mendambakannya secara diam-diam. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam cermin kamar Ayu. Bayangan yang tak selalu mengikuti gerak tubuhnya. Kadang tersenyum saat Ayu tidak, kadang menjulurkan lidah yang panjang dan menjijikkan. Sejak malam ritual itu, hidup Ayu Laraswati seolah terlahir kembali. Wajahnya kian bersinar, suaranya mendayu, bahkan cara jalannya pun seolah menebar aroma yang tak bisa ditolak oleh laki-laki. Para tetangga mulai membicarakannya diam-diam. Ada yang bilang Ayu kini seperti gadis remaja. Ada pula yang meyakini ia memakai ilmu pemikat dari dunia lain. Bagas, suaminya, kembali rajin memuji dan mencumbunya. Namun, di balik semua kemesraan itu, Ayu justru mulai merasa aneh. Bahkan ketika bersetubuh dengan suaminya sendiri, ia mulai sering bermimpi, mimpi yang ganjil dan menggoda. Dalam mimpinya, Ayu berjalan di lorong sempit penuh cermin. Dari tiap pantulan, muncul bayangan lelaki-lelaki. Tampan, berbadan kekar, wajah mereka asing, tapi memancarkan kerinduan yang dalam. Mereka mencium tangan Ayu, menjilat kakinya, membisikkan pujian dengan bahasa yang bukan dari dunia ini. Lalu muncullah satu sosok bayangan yang berbeda. Pria berjubah hitam, bermata merah, tapi tersenyum lembut. Kau sudah mencicipi lidah kami. Sekarang, biarkan kami mencicipimu. Ayu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan hasrat. Saat itu dini hari, ia mengintip Bagas di sebelahnya. Lelaki itu tertidur lelap. Tak tahu istrinya sedang memandangi dirinya dengan mata penuh godaan dan kegelapan. Malam itu, Ayu memeriksa wajahnya di cermin kamar mandi. Namun bayangannya tersenyum lebih dulu, sebelum ia sempat tersenyum. Tak hanya itu, bayangan itu menjulurkan lidah panjang. Bukan lidah Ayu, tapi lidah busuk kehitaman. Ayu menjerit. Bagas terbangun dan berlari ke kamar mandi. Tapi saat ia masuk, cermin hanya menampilkan pantulan biasa. Tak ada yang aneh. Tapi Ayu sudah terduduk di lantai, menangis, ketakutan, mulutnya gemetar. Ada yang hidup di balik cermin itu. Bagas mengira istrinya kelelahan. Ia tak tahu bahwa sejak malam itu, roh Ayu sudah tidak sepenuhnya manusia lagi. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda lajang bernama Anton, tetangga sebelah rumah, meninggal dunia dalam kondisi ganjil. Wajahnya seperti orang orgasme, senyum aneh merekah di bibirnya. Tubuhnya ditemukan telanjang di kamar, dengan posisi tangan mencengkeram dada. Dokter bilang serangan jantung mendadak, tapi rumor berkembang cepat. Anton sering mimpi basah tiap malam sejak Ayu berubah cantik. Beberapa pemuda desa mengaku mengalami hal sama. Bermimpi berhubungan intim dengan wanita cantik berjubah putih, berambut panjang, dan lidah menjulur. Beberapa dari mereka justru merasa candu, menunggu malam untuk kembali bermimpi bersamanya. Di masjid kecil desa, Ustadz Hilmi, pria sepuh yang disegani, mulai mendengar keganjilan ini dari para pemuda. Ia pun mendatangi Bagas. Maaf, Mas Bagas, saya dengar banyak gangguan mimpi dari jin wanita belakangan ini. Saya hanya ingin tahu, apakah ada sesuatu yang berubah dari rumah antum? Bagas tersenyum gugup. Kami baik-baik saja, Ustadz. Istri saya sehat, malah kelihatan makin bahagia akhir-akhir ini. Namun saat Ustadz Hilmi hendak pamit, ia menoleh ke ruang tamu dan melihat Ayu berdiri diam di pojok ruangan, mengenakan daster putih. Namun ada yang aneh, kakinya tidak menyentuh lantai. Ustadz Hilmi tercekat, tapi saat ia mengucek mata, Ayu sudah berjalan biasa, tersenyum sopan,
Mengantar teh di jalan pulang, Ustadz Hilmi bergumam sendiri. Perempuan itu telah disentuh sesuatu dari alam lain. Malam itu, Ayu tidak tidur. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap sosoknya sendiri. Tapi dari balik pantulan, bayangan itu mulai berbisik. 1 jiwa telah kita ambil, 5 lagi, dan kau akan jadi ratu dari dunia di antara hidup dan mati. Ayu tersenyum. Roh yang telah menempel di dirinya bukan sekadar penggoda, tapi juga penagih jiwa lelaki. Dan tubuh Ayu yang kini mengandung susuk lidah mayat adalah media pengikat bagi Roro perempuan mati penasaran yang ingin membalaskan nasib tragis mereka dengan menyesatkan lelaki hidup Ayu. Tanpa ia sadari sepenuhnya, sudah jadi jembatan antara dunia syahwat dan kematian. Malam-malam makin aneh bagi Ayu Laraswati. Ia mulai merasa seolah tubuhnya berada di 2 tempat sekaligus. Saat sedang duduk di rumah bersama Bagas, ia tiba-tiba merasa tubuhnya terangkat, melayang menuju kamar seseorang yang tak dikenalnya. Di tempat itu, ia melihat lelaki itu terlelap, dan tiba-tiba ia berada di atas tubuh lelaki itu, membisikkan rayuan, menjilati bibirnya, menggoda, lalu semuanya gelap. Saat terbangun ia berada kembali di rumah, tapi tubuhnya lemas seperti baru selesai bercinta. Keesokan paginya, desa heboh. 2 pemuda ditemukan dalam kondisi linglung. 1 ditemukan tengah malam berlari telanjang ke sawah. Matanya melotot dan mulutnya mengigau. Dia datang lewat cermin. Rambutnya panjang, bibirnya merah. Satunya lagi mengalami kejang saat tidur. Wajahnya tampak bahagia seperti orang klimaks, tapi tak sadarkan diri selama 2 hari. Bagas mulai cemas. Ia mendengar bisikan warga banyak lelaki mimpi basah dengan sosok yang mirip istrinya. Namun setiap kali ia melihat Ayu, istrinya tampak lugu dan setia. Bagas mulai menyimpan kecurigaan, tapi tak bisa membuktikan apapun. Ustadz Hilmi mulai menyadari bahwa gangguan ini bukan sekadar jin penggoda. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih busuk, lebih terikat pada kematian. Ia mengajak 2 murid santrinya, Wahid dan Taufik, untuk berjaga malam di masjid. Mereka melakukan dzikir dan sholat tahajud. Tapi malam itu, Wahid tiba-tiba kesurupan. Matanya melotot. Ia berbicara dengan suara perempuan. Aku belum selesai mencicipi. Lelaki-lelaki itu belum cukup. Biarkan aku hidup. Biarkan aku menggoda. Taufik ketakutan. Tapi Ustadz Hilmi tetap tenang, lalu membaca ayat kursi keras-keras. Tubuh Wahid menggeliat dan mengeluarkan suara erangan erotis, lalu terlampar ke dinding masjid. Setelah sadar, Wahid menangis. Ia mengaku sempat mimpi disetubuhi oleh wanita yang wajahnya mirip Bu Ayu. Bagas tak bisa menahan kecurigaan. Malam itu, saat Ayu tertidur, ia masuk ke kamar mandi. Di cermin, ia ingin melihat dirinya, tapi yang ia lihat adalah istri dan lelaki lain bercinta dengan liar. Bagas mundur, ketakutan. Tiba-tiba cermin retak sendiri. Dari retakan itu muncul lidah panjang yang melambai seolah menjilat ke arahnya. Bagas beristighfar keras-keras, lalu lari ke kamar dan membangunkan Ayu. Tapi saat ia menatap wajah istrinya, mata Ayu bukan lagi mata manusia. Mata itu memancarkan merah tua, dan senyumnya bukan senyum seorang istri. Kau tidak akan pergi, Mas. Kau lelaki keempatku. Melarikan diri malam itu juga ke rumah Ustadz Hilmi. Dengan terbata, ia menceritakan semuanya, termasuk perubahan Ayu, mimpinya, dan cermin yang menunjukkan perzinahan yang tak pernah ia lakukan. Ustadz Hilmi hanya menunduk dalam. Istrimu telah membuka pintu dari sisi kematian. Ia memakai susuk dari bagian tubuh orang mati. Bukan susuk pemikat biasa. Itu pengikat arwah. Saat seorang wanita memakai susuk dari lidah mayat, maka ia menyatu dengan ruh yang belum tenang. Ia jadi penggoda, dan setelah mati, ia akan menggoda dari balik alam. Tapi Ayu belum mati, Ustaz. Justru itu yang berbahaya, Bagas. Dia hidup, tapi sebagian rohnya sudah mati. Ustadz Hilmi memutuskan untuk melakukan ruqyah kepada Ayu, tapi ia memberi peringatan. Kalau jin atau ruh yang melekat itu kuat,
maka dia akan melawan, bahkan bisa menyakiti tubuh Ayu atau membunuh orang di sekitarnya. Kau siap? Bagas menangis, tapi mengangguk. Ia tak ingin istrinya dikuasai oleh sesuatu yang bukan manusia malam itu. Saat Ustadz Hilmi membaca ayat-ayat suci dari depan rumah Bagas, lampu-lampu mati mendadak, angin kencang bertiup, dan terdengar jeritan wanita dari dalam kamar, seperti suara Ayu, tapi 2 kali lipat lebih nyaring dan beringas. Ustadz Hilmi melangkah maju. Cermin ruang tamu meledak, dan dari pecahannya muncul wajah Ayu dengan lidah menjulur bukan 1, tapi 3 lidah hitam menari-nari di udara. Bagas pingsan. Ustadz Hilmi tetap berdiri sambil meneriakkan, Allahu Akbar. Kembalilah kau ke alam kematian. Jangan ganggu manusia hidup. Namun suara dari dalam kamar Ayu menjawab, aku belum selesai. Aku belum cukup. Aku haus cinta lelaki. Dunia ini belum bisa melepaskanku. Langit malam itu bergemuruh, seolah menyaksikan sesuatu yang akan membuka batas antara dunia manusia dan alam arwah. Di dalam rumah sederhana itu, Ustadz Hilmi, Bagas, dan 2 santri berdiri di hadapan Ayu Laraswati yang duduk tenang di ruang tengah. Namun, ketenangannya menipu mata Ayu sayu. Kulitnya bersinar pucat, dan senyumnya memikat. Tapi, dari tatapan Ustadz Hilmi tahu, yang melihat balik dari dalam tubuh Ayu bukan manusia. Ustadz Hilmi memulai ruqyah dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Surah Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas. Awalnya Ayu diam saja. Tapi saat ayat kursi mencapai baris, Wala'ah ya'uduhu hifzuhu ma'a wahwal aliyul azihim, Ayu menjerit keras. Wajahnya bergetar, matanya memerah, dan suara lain keluar dari mulutnya, suara seorang perempuan yang dalam, dan penuh dendam. Jangan usir aku. Ini rumahku sekarang. Tubuh Ayu menegang. Tiba-tiba ia memutar kepalanya ke belakang dengan sudut tak manusiawi. Mulutnya terbuka lebar, dan dari dalam lidahnya menjulur lidah lain panjang, hitam, dan bergerak-gerak, sendiri seperti ular. Santri Wahid langsung jatuh terduduk, menangis ketakutan. Ustadz Hilmi terus membaca dengan keras. Tubuh Ayu menggeliat seperti ular terbakar. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kalian tidak tahu siapa aku. Dalam keadaan kerasukan, roh di dalam Ayu mulai bicara. Ia menyebut dirinya Saras, perempuan muda berusia 22 tahun, korban pemerkosaan dan pembunuhan di pinggiran Jepara. Mayatnya dimakamkan tanpa kehormatan, dan lidahnya diambil oleh Mbah Sarini, dukun pesisir, sebagai bagian dari susuk haram. Aku belum menikah, belum dicintai, belum membalas dendam, maka aku menumpang di tubuh wanita ini. Don Dare, tubuhnya, aku menagih cinta yang tak pernah aku dapatkan. Bagas menangis mendengar itu. Tapi Ustadz Hilmi tak tergoyah. Ia tahu, sekalipun kisahnya menyedihkan, arwah seperti Saras tidak boleh menumpang hidup. Kau mati tanpa syahadat. Kau butuh doa, bukan tubuh. Kembalilah ke kuburmu. Biarkan dia hidup sebagai manusia, seru Ustadz Hilmi. Namun Saras tertawa. Terlambat. Ayu sendiri yang mengundangku. Dia yang menelanku lewat susuk. Lidahku sudah menjadi lidahnya. Kami sudah satu. Ustadz Hilmi meminta Bagas membawa air zam-zam dan tanah dari pemakaman umum. Ia tahu, untuk memutus susuk pengikat arwah, harus dilakukan pemutusan perjanjian ritual pembatalan yang mengembalikan lidah mayat secara simbolis ke kuburnya. Saat tanah itu diletakkan di depan Ayu, ia menjerit lebih keras. Lidah hitam itu mencambuk udara, dan ruangan menjadi dingin seperti liang lahat. Ayu mengamuk, memukul dinding, mencakar wajahnya sendiri, lalu terduduk sambil menangis. Aku tak ingin kembali ke kegelapan di sana dingin. Aku tak ingin mati sendirian lagi. Tiba-tiba, kesadaran Ayu muncul. Ia menangis sesenggukan, suaranya lirih, suaranya sendiri. Maafkan aku, Mas. Aku yang salah. Aku cuma ingin disayang. Aku takut tua. Susuk itu membuatku merasa hidup. Tapi sekarang aku seperti 2 orang. Aku takut. Dia makin kuat. Bagas mendekap istrinya, menahan isak. Namun Ustadz Hilmi tahu, ini bukan akhir. Arwah Saras belum pergi. Ia hanya bersembunyi di jiwa Ayu,
Maka ruqyah malam itu dihentikan. Tubuh Ayu terlalu lemah. Tapi Ustadz Hilmi memberi satu peringatan penting. Jangan biarkan dia berkaca. Jangan dia tidur sendiri. Jangan biarkan dia menyendiri di malam Jumat. Pagi-pagi keesokan harinya, Bagas dan Ustadz Hilmi pergi ke rumah Mbah Sarini. Tapi rumah itu kosong. Sudah ditinggal lama. Warga sekitar bilang, Mbah Sarini hilang sejak malam Ayu datang ke sana. Di dalam rumah itu hanya ditemukan toples-toples kosong berisi darah kering, dan satu altar kecil dengan foto perempuan muda yang sobek di bagian mulutnya. Ustadz Hilmi mengambil salah satu toples dan berkata lirih, dia membuat perjanjian dengan roh dendam, dan roh itu kini sedang menetap di istrimu. Peringatan Ustadz Hilmi terbukti. Malam Jumat berikutnya, Ayu Laraswati tidur lebih awal. Bagas yang kelelahan tertidur di ruang tamu. Ia lupa satu pesan penting. Jangan biarkan Ayu tidur sendirian. Di malam Jumat, sekitar pukul 2 dini hari, terdengar jeritan panjang dari dalam kamar. Bagas terbangun dan mendobrak pintu. Di sana, ia melihat Ayu menggeliat di tempat tidur dengan tubuh melengkung tak wajar. Matanya terbuka, tapi tidak sadar. Dari mulutnya keluar suara tawa menggema. Suara Saras. Akhirnya, tubuh ini milikku sepenuhnya. Tapi tubuh Ayu kejang, lalu diam. Pagi harinya, dokter puskesmas datang. Ayu dinyatakan meninggal dunia secara medis karena gagal jantung mendadak. Tapi Bagas tahu, bukan itu penyebabnya. Istrinya telah meninggal secara ruhani, jauh sebelum tubuhnya berhenti bernapas. Ia dikuburkan secara syariat di pemakaman desa. Namun saat pemakaman berlangsung, beberapa lelaki muda yang melayat mendadak pingsan satu persatu. Ada yang mimisan, ada yang tubuhnya panas, ada pula yang berteriak menyebut nama Ayu dengan nada rindu yang tak wajar. Salah satu santri Ustadz Hilmi berbisik, seolah-olah arwah Bu Ayu masih hidup dan masih menggoda. 7 hari setelah kematian Ayu, desa Wonorejo mulai dilanda gangguan aneh. Para lelaki mengalami mimpi yang sama, bercinta dengan Ayu Laras. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan lidahnya panjang. Sebagian pemuda bangun dengan luka cakaran di dada dan leher. Seorang bujangan meninggal dengan kondisi kejang dan senyum mengerikan di wajahnya. Di rumah duka, cermin-cermin mulai retak sendiri. Bahkan cermin masjid pecah tanpa sebab. Ustadz Hilmi tahu Saras belum pergi. Kini ia jadi arwah liar yang menggunakan susuk Ayu untuk tetap hidup dari balik kematian. Satu-satunya cara untuk menghentikan Saras adalah memutus susuk lidah mayat dari sumbernya. Itu berarti menggali makam Saras, sang gadis yang lidahnya dijadikan media susuk, dan membaca ajian pembalik susuk, sebuah doa langka yang hanya dibacakan untuk memutus ikatan antara tubuh manusia dan ruh yang terikat karena amalan haram. Makam Saras terletak di pinggiran Jepara, dekat pantai. Disinilah Ayu dulu melakukan ritual bersama Mbah Sarini. Malam hari, Ustadz Hilmi, Bagas, dan 2 santri menggali makam Saras. Setelah tanah terbuka, mereka mencium bau amis dan manis, seperti darah basi bercampur melati. Di dalamnya, jenazah masih utuh, tapi lidahnya tidak ada. Ustadz Hilmi menaburkan tanah pemakaman dari desa Wonorejo di atas jasad itu, lalu membaca ayat-ayat ruqyah. Kemudian ia membaca doa khusus. Wahai ruh yang tertambat karena amal haram, wahai roh Saras binti Rahmi, kami batalkan perjanjianmu dengan lidah yang telah dicuri. Kembalilah pada pemilik alam, dan biarkan dunia kembali seimbang. Saat kalimat itu dibaca, tanah bergetar, angin menerpa, dari liang lahat keluar asap putih yang membentuk wajah Ayu Laras, menangis dan berbisik lirih, "Mas, terima kasih, aku bebas." Setelah malam itu, gangguan mimpi berhenti. Tak ada lagi lelaki yang digoda dalam tidur. Tak ada cermin yang retak, tak ada lidah menjulur dari pantulan bayangan. Bagas kembali menjalani hidup sendiri. Ia sering ke masjid, dan kini ikut membantu Ustadz Hilmi menangani gangguan spiritual. Tapi setiap malam Jumat, ia masih memasang penutup kain di semua cermin rumahnya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu
Sekalipun susuknya sudah dicabut, kenangan dari penggoda roh itu akan tetap hidup. Dalam mimpi, siapapun yang pernah tergoda olehnya Sahabat kisah mistik, keinginan untuk dicintai adalah fitrah manusia. Tapi jika ditempuh dengan jalan syirik, maka cinta akan berubah menjadi kutukan. Susuk dari lidah mayat bukan sekadar pemikat. Ia adalah perjanjian ruh yang tak hanya mengubah tubuh, tapi juga menjerat jiwa. Bahkan setelah mati pun, arwahnya akan terus menagih cinta dan menyeret mereka yang lemah iman ke dalam pelukannya yang kekal. Ingat, sahabat, keindahan yang datang dari jalan gelap hanya akan membawa gelap yang lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.